Cinta abadi adalah cinta yang hakiki, yang kekal, dan tidak akan pernah terganti oleh apapun juga. Maka sesungguhnya cinta hakiki hanyalah kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Kecintaan kita kepada Tuhan, itulah cinta yang hakiki, yang abadi. Kenapa? Saat kita mencintai makhluk, makhluk itu bisa berubah-ubah. Tidak hanya hatinya, tapi juga segalanya. Fisik bisa berubah, sikap bisa berubah, perasaan bisa berubah. Apalagi hati. Karena apa? Karena Tuhan Maha membolak-balik hati manusia. Maka hati manusia bisa berubah setiap saat. Jadi kawan-kawan, kalau kita mencintai sesama makhluk, sandarkanlah cinta itu hanya dikarenakan Allah. Kita boleh mencintai makhluk, bahkan dianjurkan kita untuk mencintai, menyayangi makhluk. Tetapi mencintai dan menyayanginya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Tetapi teori ini memang sangat berat, kawan. Teori ini sangat berat untuk dipraktekkan. Tidak mudah untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena kadang kita bisa mencintai sesuatu. Biasanya kan ada suatu hal yang menarik di dalam diri. Apa yang kita cintai itu? Itulah yang membuat seseorang kemudian timbul rasa cinta atau mencintai. Karena melihat ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang bagi yang memandang itu tadi, atau bagi yang bersangkutan itu ada sesuatu yang menarik baginya. Sehingga dari situlah kemudian timbul rasa suka dan bahkan cinta. Maka untuk dipraktekkan ilmu ini memang sangat sulit, kawan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Justru karena tidak mudah itulah maka kita diperintahkan untuk selalu belajar dan belajar. Mencoba, dan mencoba. Ibaratnya begini, kawan. Sesuatu pengetahuan itu tidak mudah untuk dipraktekkan. Sebagaimana kita saat masih kecil, saat masih belum bisa naik sepeda, umpamanya, maka itu akan sangat sulit untuk naik sepeda. Siapa yang sekali belajar naik sepeda langsung bisa? Hampir tidak ada, ya kan? Seperti pula lah itu, kita dalam menerapkan ilmu pengetahuan tidak semudah itu, berproses. Kadang gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, hingga akhirnya terbiasa dan akhirnya menjadi bisa. Teori memang lebih mudah dibandingkan praktek. Maka seseorang yang baru mendengar saja dan kemudian dia berteori karena dia sudah mendengarkan, mendapat pelajaran, sudah memiliki pengetahuan sehingga dia bisa berbicara atau berteori. Sementara dia belum pernah melaksanakan atau mengamalkan, itu jatuhnya akan berbeda. Itu rasanya akan berbeda dengan orang yang dia berteori tetapi dia juga sudah menjalani. Dari segi rasa akan sangat berbeda. Dan dari efek pun mungkin juga akan berbeda. Dan yang menakutkan justru kadang yaitu, kawan, orang yang bisa berteori tapi belum menjalani inilah yang kadang bisa menjadi fitnah. Kenapa begitu? Iya,
Kalau memang dia sudah pernah mendapatkan teori, namun belum bisa menjalani, mungkin karena segala hal itu, karena di dunia ini memang penuh dengan kemungkinan ya. Mungkin lebih baik apabila jika belajar untuk mengamalkannya dulu. Setelah kemudian dia mendapatkan teori, memahami, dipelajari, dipahami, kemudian diterapkan dulu, diamalkan, dicoba untuk diterapkan dan diamalkan. Setelah itu baru diajarkan atau dibagikan. Itu nanti akan beda rasa. Dari segi rasa akan berbeda. Jadi sebaiknya memang ilmu itu diamalkan dahulu, baru diajarkan. Itu yang utama ya kawan. Kalaupun ada belum bisa melaksanakan, kemudian diajarkan juga dengan harapan, asalkan niatnya benar, mungkin tidak apa-apa, mungkin ya kawan. Aku bilang mungkin, karena aku tidak tahu, aku tidak menjamin ini, dan aku nggak punya dasarnya, jadi aku bilang mungkin. Mungkin tidak apa-apa, karena mungkin dia berpikir, begini, pengetahuan ini sudah aku dapatkan dan aku sudah berusaha untuk menjalankan, tetapi sulit untuk diterapkan. Sebentar ya, ada motor lewat. Jadi karena sulit untuk diterapkan, akhirnya mungkin dia berpikir akan tetap dia bagikan kepada orang lain saja pengetahuan yang sudah dia dapat, dengan harapan mungkin dia belum bisa menjalankan. Siapa tahu orang yang dibagi ilmu oleh dia nanti, siapa tahu dia bisa menjalankan. Siapa tahu orang yang dibagi itu, di sharing itu nanti dia mampu menjalankannya, diberi kemampuan untuk menjalankan. Seperti itu. Mungkin kalau niatnya benar, mungkin. Karena segala sesuatu di dunia yaitu penuh kemungkinan. Seperti itu kawan. Tapi kalau secara ilmu pastinya, saya memang nggak punya dasar ya kawan. Jadi ini cuma asumsi. Yang ini ya ini cuma asumsi. Karena saya nggak punya dalilnya, dasar hukumnya. Itu hanya berdasarkan pemikiran, mungkin dan mungkin. Karena dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa ilmu Allah itu luas dan segala sesuatu itu ada dalam genggaman Tuhan kita. Bisa saja kok Tuhan membolak-balik hati manusia. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan menghendaki, ya kan? Nah, tapi yang lebih utama itu apabila kita belajar, itu adalah yang diutamakan diri kita dulu. Diri kita sendiri dulu. Saat kita belajar, kemudian kita belajar untuk memahami, kemudian untuk mengamalkan. Setelah kita amalkan, baru kita ajarkan atau kita bagi dengan orang lain, dengan harapan selain itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu juga akan bermanfaat untuk orang lain. Demikian kawan, kali ini yang bisa saya bagi, sharing kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah ucap dan kata, itu karena semata kekurangan saya sebagai manusia. Jika ada hal yang benar dan bermanfaat, bisa diambil, dan itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih.